Pancasila demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan seperti apa esensi dari makna Hari Kesaktian Pancasila untuk Indonesia Emas 2045. Bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Azifah Zahrianis. Ya, halo Azril, apa kabar? I'm fine, thank you for asking me. Oke, dan pastinya kita harapkan juga pemirsa di rumah yang menonton, halo apa kabar Anda, senang sekali ya, saya Zizi dan kembali lagi mendampingi Azril di Malai Kebuka Debar Kombur, dan hari ini sangat spesial sekali membahas tema yang sangat penting di mana pada tanggal 1 Oktober kemarin ya Azril, kita baru saja melaksanakan atau merayakan Hari Kesaktian Pancasila, dan sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa Indonesia akan memiliki visi yang baik di mana nantinya Indonesia sedang berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar di mana nanti kita akan menyaksikan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan tepat pada 100 tahun Indonesia merdeka. Dan dalam mewujudkan visi yang besar ini tentunya butuh sekali fondasi yang kuat di mana Pancasila berperan penting di dalamnya. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya nilai yang mungkin kita hanya hafalkan di saat upacara sekolah atau bahkan di apel kantor, tapi juga harusnya ya menjadi implementasi yang dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya secara nyata pastinya, baik itu mulai dari kebijakan pemerintah maupun kehidupan bermasyarakat dan juga perilaku kita sehari-hari. Dan hari ini adalah topik yang menarik yang kita bahas terkait dengan implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentunya senang sekali ya bisa membahas topik ini, dan sangat senang sekali Azril karena hari ini kita berada di suasana yang luar biasa baru tapi juga fresh ya pastinya untuk kita. It's like there is something actually different from another time, right? Ada sesuatu yang sangat berbeda sepertinya. It can be from the like atmosphere and even the different situation. Is it right? Ya, I see. Dan kita hari ini live langsung dari Grand Mercure Hotel Medan. Begitu ya Ziva, dan tentunya ini menjadi antusias kita bersama untuk bagaimana caranya memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait tema-tema melalui program Markombur ini. Begitu ya Ziva. Dan Ziva, untuk melengkapi dan juga mempertanya informasi kita telah hadir kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya akan perkenalkan yang pertama sekali Ziva. Yang berada di dekat saya, beliau adalah seorang akademisi kepada yang terhormat Bapak Arif Wahyudi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif. Salam, selamat sore. Kabar baik Pak Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Dan Zifah, silahkan. Baik, di sini juga selain akademisi kita menghadirkan pemuda Sumatera Utara. Di sini hadir Abangda Ahmad Dhani Lubis. Halo, apa kabar Bang? Sehat ya pastinya ya. Senang sekali ya bisa berada di tengah-tengah kita Azril, dan tentunya ini adalah hal yang menjadi kesempatan baik karena hari ini kita akan membahas dan berdiskusi lebih dalam terkait dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa menjadi pilar dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pastinya bagaimana sih kita mengimplementasikan nilai Pancasila ini tentunya. Dan Azril, mungkin saya mulai duluan kali ya. Ladies first. Oke, silahkan. Baik Azril, terima kasih. Tapi Azril spesial untuk hari ini kita pengen untuk mendengarkan kedua perspektif, baik itu dari akademisi kita maupun dari pemuda ya Sumatera Utara yang akan memberikan insight terkait dengan topik menarik ini. Dan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada akademisi kita. Izin Pak Arif, saya mau bertanya terlebih dahulu terkait bagaimana sih menurut pandangan Anda terhadap konsep Indonesia Emas 2045. Apakah ini relevansi dari Pancasila ini sendiri tercapai atau enggak nih Pak kira-kira? Silakan nih Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Zizi. Saya kira langsung ditolong dengan pertanyaan yang sangat berat. Karena saya pengen dengar perspektif ya Azril ya. Akademisi ya. Betul. Pertama kita ucapkan selamat dulu kepada 580 anggota DPR RI yang kemarin dilantik, kemudian 152 anggota DPD yang dilantik, 99 anggota DPRD Sumatera Utara dan 50 anggota DPRD Kota Medan yang dilantik kemarin. Nah, harapan kita adalah mereka nanti benar-benar bisa menunjukkan bahwa Pancasila itu memang sakti. Amin. Nah, jadi karena seperti pertanyaan Mbak Zizi tadi itu, saya kira tantangannya berat sekali. Kalau kita ingin ingin mendudukan Indonesia Emas ke depan dengan generasi muda seperti apa, saya kira 2045 ini ya Mas Ahmad Daniel ini nanti generasi emasnya. Nah, tapi persoalannya adalah kira-kira kita sudah prepare belum atau belum ke sana gitu. Berbagai indeks kan menunjukkan kalau anak-anak muda kita
justru potensinya sekarang sedang dibawa pada konteks keilmuan, nah, termasuk dengan cerewetnya netizen dan seterusnya gitu. Nah itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada semacam kekhawatiran kita bahwa di 2045 itu kira-kira generasinya akan jadi seperti apa gitu. Karena di 2045 itu ya generasi sekarang ini di 2045 25 tahun yang akan datang. Nah sekarang kita membentuknya. Hari ini kita bisa saksikan banyak sekali problem kebangsaan yang kemudian orang kemudian mempertanyakan sebenarnya seberapa sakti Pancasila ini untuk membentuk generasi muda kita. Nah persoalan paling utama bagi saya, kita tidak memiliki keteladanan. Jadi secara teoritis kita mungkin bisa membelajarkan Pancasila. Kita punya banyak lembaga, ada MPR RI, ada BPIP tentang Pancasila, tapi kemudian konteks implementasinya seperti apa. Makanya anggota Dewan yang baru dilantik ini, para pemimpin bangsa, kita harapkan di pertama sekali itu mampu memberikan keteladanan, karena itu yang kurang. Kalau soal pendidikan dan lain itu mungkin bisa ekspor secara lebih luas, tapi pembentukan karakter, jiwa dan yang lain, belum lagi kesiapannya nanti untuk banyaknya lapangan pekerjaan yang hari ini ada, kemudian 2045 nanti tidak ada lagi. Nah itu juga menjadi problem-problem yang seharusnya bisa dipikirkan dari sekarang. Nah cerahkah masa depan kita, ya saya kira dilihat di 2045 nanti. Nah dan hari ini apa yang kita lakukan itu menentukannya, saya kira begitu. Oke, apa yang menjadi informasi hari ini, itu implementasinya nanti didapatkan di 2045 sebelumnya ya. Ziva tadi menyatakan bahwa akan menarik dua konsep yang paradigm berbeda antara akademisi dan juga peranan dari Bang Daniel sendiri ya. Betul. Kalau begitu kita lihat kembali sebenarnya bagaimana Anda melihat konsep dari Pancasila yang dikaitkan terhadap Indonesia Emas 2045. Apa sebenarnya esensinya? Baik, sebenarnya kan konsepnya sederhana. Kita tahu bahwasanya Pancasila memiliki 5 dasar gitu ya. Yang paling sebenarnya adalah kesejahteraan, keadilan. Itu yang sebenarnya harus paling konsen pada saat ini. Masih banyak kita lihat bahwasanya keadilan itu masih di golongan orang-orang yang di atas. Tapi orang-orang yang di bawah dulu. Gitu. Dan juga Pancasila menurut kami teman-teman anak muda bahwasanya sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Arif, bahwasanya dewan-dewan kita yang baru itu dia harus menjadi salah satu tolak ukur bagaimana keteladanan untuk kami generasi yang mungkin menjadi generasi emas di tahun 2045. Kita ingin tahun 2045 itu menjadi generasi emas, bukan menjadi generasi yang cemas. Gitu. Setuju. Jadi saatnya para dewan-dewan kita yang baru itu menciptakan regulasi-regulasi yang memang menunjukkan implementasinya pada 5 dasar dari Pancasila itu. Gitu. Itu mungkin. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga nantinya keadilan sebagai aspek idealitas dari Pancasila itu sendiri sih Pak. Betul sekali Azil. Tapi Azil secara luar biasanya kita pastinya kan ingin melihat Indonesia maju baik dari segi ekonominya nantinya, terus juga sosial dan juga lain-lain yang menjadi aspek untuk mendorong Indonesia lebih maju lagi dalam mewujudkan implementasi Indonesia Emas 2045 nantinya. Dan secara perspektif dari akademik sendiri, apakah yang bisa mendorong untuk bisa menguatkan nilai-nilai seperti ekonomi, sosial, dan politik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini nantinya Pak? Ya saya kira Indonesia punya semua potensi. Amin. Jadi kita juga punya anak-anak muda yang hebat-hebat seperti Mas Daniel dan teman-teman. Kalau kami di Universitas Negeri Medan itu ada kurang lebih 32.000 mahasiswa. Kemudian di banyak sekali, kurang lebih sekitar 2 juta mahasiswa di Indonesia hari ini yang di 2045 nanti mereka akan menjadi pemimpin kita. Nah semuanya ada dalam semua bidang, bergerak di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik dan kebudayaan gitu. Nah dan kita juga bisa melihat hari ini banyak sekali perubahan regulasi, menyiapkan infrastruktur dan lain yang disiapkan. Nah hanya saja penekanan kita kemudian ke konteks bagaimana manusia kita di 2045 itu benar-benar siap menjadi bagian dari global citizen yang akan berkembang di situ gitu. Nah kemudian belum lagi peta geopolitik internasional dan lain-lain yang juga mungkin perlu diperhatikan gitu. Nah pada konteks yang sangat mengakar, semua itu membutuhkan yang disebut dengan leadership yang kuat. Nah makanya kita beruntung kita punya ideologi Pancasila. Pancasila itu saya kira kemudian menjembatani semua kebutuhan kita bernegara.
Nah, pada konteks leadership itu, Pancasila kemudian kan mengatakan bahwa kita berhikmat kepada kebijaksanaan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, karena saya kira anak-anak muda sekarang jauh lebih cerdas dalam mengembangkan dirinya. Mereka bisa mengakses banyak sekali informasi, bahkan informasi yang kita tidak punya kemudian bisa diakses. Bahkan tidak hanya seusia anak-anak muda ini, bahkan usia-usia sekolah juga sekarang tugasnya pun sudah dicari sendiri dan tidak terlalu sulit. Nah, itu membuat kita punya potensi yang besar untuk menciptakan generasi muda ke depan dalam berbagai bidang yang tadi disebutkan. Hanya saja, apakah kita mampu atau tidak menyiapkannya? Nah, hari ini itu sangat menentukan. Jadi, momen kesaktian Pancasila itu mungkin momen kita untuk melakukan refleksi, untuk bisa melihat sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari kita. Gitu. Nah, kalau saya melihat yang harus diperbaiki dari kita itu konteks leadership secara umum. Secara umum. Jadi tidak hanya person per person, tetapi secara keseluruhan, mulai dari presiden sampai kepala sekolah mungkin. Nah, itu semua kita harus memperbaiki. Kenapa? Karena kalau itu tidak diperbaiki, maka 2045 nanti kita akan menghadirkan generasi dengan contoh-contoh kita hari ini. Nah, saya kira di situ pentingnya. Jadi kita punya banyak sumber daya alam. Kita termasuk terkaya di dunia dan seterusnya gitu. Tapi juga angka kemiskinan kita juga tinggi, dan itu kan anomali-anomali yang banyak sekali di Republik ini. Kita mengatakan negara demokratis, tapi hari ini konsep demokrasi kita ya seperti hal yang banyak terjadi misalnya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki, dan menurut saya momen kesaktian Pancasila hari ini agak istimewa. Kenapa? Karena dia juga beriringan dengan momen pergantian berbagai konstruksi kepemimpinan yang ada, dan kita perlu menguatkan konsep kepemimpinan itu. Dan sejauh ini, Ziva, sebelum ke Ziva, boleh ya Ziva? Silakan Azrul. Kita mencari interpretasi lebih. Ada melihat ada tidak tantangan-tantangan sendiri dalam setiap mengimplementasikan ideologi Pancasila sebenarnya, Pak? Ya, banyak tantangannya. Misalnya kalau kita jalan keluar hotel ini. Itu kan kita berhadapan dengan tantangan yang luar biasa di sepanjang jalan. Orang tidak lagi saling menghormati satu sama lain di jalan itu tuh dalam skala yang kecil. Bahkan ada giumnya, sebenarnya kerumitan di jalan raya itu tuh menggambarkan kerumitan di daerahnya. Jadi kira-kira seperti itu juga daerah ini dikelola, kira-kira begitu. Nah, itu kan sebuah tantangan. Kemudian juga kita belum maksimal memanfaatkan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia kita yang ada. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain yang kalau dulu kita punya alasan mungkin Indonesia ini agak sulit maju karena penduduknya banyak. Realitasnya negara lain yang penduduknya lebih banyak lebih maju juga. Nah, jadi dan warga negara kita yang jalan-jalan ke luar negeri sama juga tertibnya dengan warga negara luar negeri. Nanti begitu kembali ya balik lagi ke konteks semula. Nah, itu tantangan-tantangan yang skala kecil. Kemudian skala besar, ya model politik kita, pengelolaan sumber-sumber ekonomi kita, dan paling berat bagi kita itu kan misalnya tidak pidana korupsi, kong politik dan seterusnya, itu juga menjadi tantangan. Sejauh ini ideologi Pancasila sebenarnya sudah tergerus atau masih banyak mengakar pada orang-orang yang sifatnya adalah political issue doang? Nah, yang menarik, walaupun banyak perdebatan tentang kehidupan kita, tetapi survei yang pernah dilakukan oleh Kompas misalnya itu mengatakan bahwa anak-anak muda itu menganggap Pancasila itu masih sebagai ideologi yang relevan, walaupun tidak dipelajari. Nah, artinya ada 3 nilai Pancasila, ada nilai fundamental, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis ya. Nah, sekarang kita mencapai kesepakatan itu pada nilai fundamentalnya, tapi pada nilai instrumental seperti apa dia dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sampai ke perda dan lain, itu kan ya hari ini banyak gugatan di MK dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa dipertanyakan hasil produk-produk hukumnya, sehingga nilai instrumentalnya mungkin tidak terlalu memuaskan gitu. Juga nilai praksisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kalau Bang Azril ditanya misalnya, Bang Azril melihat role model Pancasila di Indonesia ini sekarang siapa? Sebut satu nama. Sebut satu nama. Jadi kita siapa kira-kira yang bisa mengimplementasikan? Siapa orang yang kalau kita bicara Pancasila dialah contohnya. Nah, itu tantangan terbesar kita dalam konteks yang sangat praktis. Nah, itu problem kita. Nah, sementara kemudian banyak ahli mengatakan ketika dia di Indonesia dia tidak menemukan Pancasila. Justru ketika dia jalan-jalan ke luar negeri, dia ke Amerika, dia menemukan Pancasila di sana misalnya. Nah, itu kan jadi problem besar kita. Nah, kenapa kita bisa begitu? Padahal
Indonesia ini negara yang orangnya beragama semua karena dia ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, kita sangat menghormati hak asasi manusia. Setuju. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kita orang-orang yang suka persatuan, kemudian kita berkhidmat kepada kebijaksanaan, mengandung konsep kerajaan, dan pada akhirnya kita pengen sejahtera rame-rame. Makanya saya melihat akar masalah kita tuh keteladanan gitu. Jadi kita membutuhkan. Jadi kalau saya sebagai dosen, kemudian ditanya oleh mahasiswa, Pak, siapa contohnya Pancasila, orang yang Pancasila di Indonesia? Setidaknya saya bisa sebut satu nama deh di tokoh nasional. Nah sekarang kan saya tanya, bingung ya, siapa kira-kira nih? Oh ini Pancasila, ini tokohnya. Bahkan BPIP kemudian juga kemarin ada beberapa persoalan yang justru BPIP yang menjadi titik sentral isunya, dan itu sedikit mengecewakan. Karena kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh nasional juga banyak yang sifatnya adalah individualis dan juga banyak menyampingkan terkait tentang poin-poin dari ketuhanan, kerakyatan hingga keadilan itu sendiri. Begitu, kalau Anda juga melihat seperti itu Bang Daniel, apakah saat ini ideologi Pancasila ini benar-benar relevansinya ada dalam kehidupan kita, atau banyaknya tokoh-tokoh politik ataupun nasional ini sudah menyampingkan keadaan yang ada? Baik, sebenarnya konsep ideologi Pancasila yang saat ini sangat digaung-gaungkan sama pemerintah, sampai mungkin ada beberapa hal yang mereka bilang yang kelompok-kelompok yang tidak Pancasila gitu kan, kami cut, tidak boleh ada di negara ini gitu kan misalnya. Tapi secara tidak langsung pemerintah sendiri tidak menerapkan Pancasila itu sendiri. Gitu kan. Maka kalau bisa dikatakan siapa orang yang paling besar melanggar tentang Pancasila tadi, ya pemerintah sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah ingin jor-joran membentuk ideologi Pancasila ini, perbaiki dulu dirinya gitu. Baru masyarakat itu sama seperti dibilang Pak Arif tadi gitu kan. Kita tidak ada contoh gitu. Kita tidak punya contoh bagaimana kita bisa meniru siapa nih orang yang betul menggunakan ideologi Pancasila gitu. Karena pemerintah kita pada sampai saat ini sama sekali tidak mencontohkan. Kita lihat tahun politik kemarin, harusnya dalam Pancasila adanya persatuan, mereka saling mencaci, saling memaki, saling menjelek-jelekkan, menggunakan ideologi-ideologi yang sungguh sangat miris kami, apalagi anak muda melihatnya. Oke, dan sepertinya semakin mendalam ya Ziva dan juga Betul, diskusi Azril. kita terkait tentang implementasi Pancasila menuju ke Indonesia Emas 2024 ini, 2025 nantinya. Semoga ini menjadi manfaat kita untuk mengetahui secara seksama, apalagi untuk eksplorasi yang kita akan terima sebagai masyarakat dan juga Anda pemirsa di rumah sana. Betul sekali Azril, dan pastinya semakin menarik, maka kita akan jeda sejenak Azril supaya lebih semangat lagi. Kita nanti akan membahas lebih dalam terkait dengan topik menarik kita, yaitu implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami akan hadir saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami Di Markombo. Ya, pemirsa, kontemplasi sadar akan kesaktian Pancasila ini perlu untuk dipertanyakan bagi Anda dan juga saya. Apakah kita sudah sadar sejauh ini akan kepentingan kesaktian Pancasila yang bisa terimplementasi untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Melalui itulah kami angkat tema yang sangat menarik terkait tentang implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045. Masih bersama saya Muhammad Azril Nastio. Dan pastinya dengan saya ya, menemani Azril pada hari ini, yaitu Zizi. Dan hari ini Azril, kita sebelum mempertanyakan pertanyaan yang menarik kepada para narasumber kita, kami juga mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung dengan telepon interaktif kami di 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kita akan langsung menanyakan terkait dengan topik menarik kita, yaitu implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan seperti yang kita ketahui Azril, bahwa saat ini pendidikan sudah semakin hari semakin bertransformasi, dan kali ini muncul program P5 di dalamnya Azril. Dan yang ingin saya tanyakan langsung pada akademisi kita, bagaimana nih Pak pendidikan? Apakah dengan adanya P5 ini sendiri justru memberikan tanda-tanda positif? Apakah justru ini menjadi tantangan ini Pak untuk mencetak generasi yang siap untuk nantinya ya bersaing di dunia global yang memang kita inginkan, ya pastinya di dalam implementasi Pancasila atau Indonesia Emas 2045 sesuai dengan visinya, menjadikan negara Indonesia menjadi maju, sejahtera dan berkeadilan. Seperti apa Pak Arif, silahkan. Ya, saya kira usaha-usaha seperti itu harus diapresiasi sebagai usaha pemerintah untuk membumikan Pancasila hari ini.
dalam kondisi yang ada sekarang. Itu misalnya pengembangan profil pelajar Pancasila yang juga sedang banyak digalakkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Jadi kalau Mas Dadim itu kan konsep Merdeka Belajar itu berkaitan langsung dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini kemudian menjadi saya kira kalau kita mau melihatnya sebagai angin segar itu angin segar. Tetapi implementasinya itu memang tidak semudah yang dibayangkan, karena berbagai taruh-maruh persoalan kita itu juga sudah saya kira sudah mengakar sangat dalam gitu, sehingga memang dari bermacam lingkaran setan yang ada, pada titik yang mana mau dipecahkan itu kemudian menjadi bingung juga. Kayaknya setidaknya itu bisa dilihat sebagai usaha. Itu bukan menjadi tantangan, tapi tantangannya adalah bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan maksimal untuk membentuk generasi kita ke depan. Nah, saya melihat lagi-lagi itu terkait dengan bagaimana konteks profil keteladanan yang ada. Nah, jadi berbagai teori yang kita desakkan atau berbagai usaha metode atau bentuk-bentuk pembelajaran yang kita desakkan kepada anak-anak muda, dan kemudian begitu mereka keluar dari lingkaran pembelajaran itu lalu tidak menemukan prakteknya, itu yang jadi masalah. Nah, makanya saya kira gerakannya harus lebih luas. Jadi makanya kemarin saya juga turut mengusulkan agar kita mendengarkan langsung perspektif anak mudanya kira-kira seperti apa di masa yang akan datang. Nah, saya kira walaupun usaha-usaha itu tetap kita apresiasi sebagai salah satu bentuk untuk memperbaiki keadaan kita, tetapi tantangan mengimplementasikannya itu tetap ada gitu. Tetap banyak usaha. Ya Pak ya, ternyata tantangannya banyak sekali ya Pak ya, mengakar ya. Ya, saya kira kita yang punya anak di sekolah, kemudian kita bisa berdialog dengan anak kita seperti apa profil pelajar Pancasila itu dipraktikkan, kita bisa dengar cerita dari anak kita gitu. Nah, apakah ini problem ada di para pendidiknya? Yang enggak juga, karena para pendidik juga dengan dilemanya yang luar biasa gitu. Makanya ini semacam lingkaran. Jadi kita harus menggugah keteladanan itu kepada orang-orang yang mungkin untuk memberikan keteladanan, dia jadi patron kita gitu. Nah, saya kira itu sama juga tantangannya, balik lagi kepada bagaimana kita bisa memunculkan keteladanan di situ, karena hari ini itu yang kurang. Baik, ya. Azrul, sebelum kembali lagi ke Azrul, saya ingin bertanya juga perspektif dari anak muda. Tadi kan mungkin sudah dibahas sedikit, ada perspektif anak muda yang memang yang nantinya 100 tahun Indonesia Emas ini menjadi memang momennya mereka nih untuk dapat memimpin negara Indonesia sendiri. Dan dengan problematika yang ada saat ini, menurut kamu sendiri nih Bang Ahmad, mungkinkah Indonesia bisa maju dan bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Ya. Kami masih berharap dengan para tokoh-tokoh generasi pemimpin yang saat ini mungkin sebentar lagi bakal sudah ada yang dilantik dari regenerasi gitu. Karena kalau berbicara konsepnya dari segi pemerintahan yang sebelumnya, kami mandang sangat minim gitu. Walaupun penggembor-gemborannya adalah pembangunan ini, pembangunan itu. Tapi kan sebenarnya dalam suatu yang dicatok situ kan adalah generasi emasnya gitu kan. Jadi SDM-nya dulu gitu. Bukan bangunan-bangunan yang ditingkatkan gitu. Sehingga harusnya pendidikan dulu yang dimajukan gitu kan. Setelah pendidikannya, mungkin kesehatannya, baru kesejahteraan dari mungkin segi ekonominya gitu. Bukan malah saya pandang pendidikannya dibuat tadi ada P5, buat ini itu segala macam. Tidak itu harusnya gitu. Tapi bagaimana anak tadi ini bisa sekolah dengan mudah. Anak ini bisa sekolah dengan gratis. Anak ini bisa kita kuliah juga dengan gratis. Nah, hal itu, setelah itu sejahtera, gitu kan, maka boleh kita masukkan ideologi-ideologi Pancasila tadi. Siapa anak kelas SD kelas 1 pun mungkin hafal Pancasila itu tadi. Tapi benar seperti bilang Pak Arif tadi, kita tidak ada leadernya gitu. Tidak ada contoh idealnya gitu. Ya mungkin kalau di sekolah mungkin adalah seorang guru gitu. Dan Anda sendiri juga belum menemukan sosok ideal tersebut yang menjadi andalan Anda. Tidak ada gitu. Artinya kita berempat tidak punya role model ya dalam Pancasilais ya Pak. Kita lihat sendiri bahkan guru-guru di sekolah dasar, di SMP ataupun di SMA, mereka sama sekali tidak menunjukkan itu juga, gitu kan. Karena mereka mungkin tidak punya role model itu. Gitu. Karena para politikus kita, pemimpin-pemimpin kita berbicara tentang Pancasila, Pancasila, Pancasila. Namun ya harusnya menjadi role model pertama adalah perilaku mereka, hal yang mereka ciptakan, hal yang mereka cerminkan,
Sehingga masyarakat ini tahu, inilah sosok yang dibangun para tokoh-tokoh kami, Pancasila itu bagaimana gitu. Jadi mau yang dilakukan Mas Dadim, kurikulumnya diubah menjadi Pancasila ini, kurikulum Pancasila ini, untuk apa segala macam, tidak akan ada impact-nya untuk generasi emas tahun 45. Oke. Baik, artinya setiap hari peringatan kesaktian Pancasila ini sejatinya kan jatuh pada tanggal 1 Oktober. Di mana 1 Oktober ini memperingati untuk semangat juang dari para sebelumnya ini, yang mana kita implementasikan adalah setiap semangat mereka dalam kehidupan aktivitas kita, baik itu dalam pendidikan. Dan apakah sejauh ini Bang Ahmad Daniel ada selaku, katakanlah anak muda ini sudah minim akan pengamalan Pancasila itu sendiri? Kalau dikatakan minim, tidak ya, karena itu tadi balik ke role modelnya tadi. Kami mau menerapkan Pancasila itu kan harus ada role model. Pancasila itu bagaimana untuk sosok personal gitu. Tapi deskripsian gambaran semangat juang itu telah terlihat untuk pejuang-pejuang kita, seperti orang-orang yang bagaimana untuk mendeklarasikan dirinya ini untuk pembangunan bangsa Indonesia, bisa dikatakan ada kata semangat juang di situ. Itu tidak cukup bagi Anda? Bagaimana ya? Banyak mungkin anak muda yang sangat berjuang. Salah satunya mereka ingin sekali menjadi generasi hebat, ingin mendapatkan pendidikan tertinggi yang terbaik. Namun mungkin kita bisa melihat survei-surveinya, berapa anak-anak muda yang hari ini masih bisa mengemban perguruan tinggi, bisa naik ke S2 gitu kan, atau bisa naik ke jenjang S3 gitu. Berapa banyak gitu? Masih minim kalau di Indonesia. Masih minim. Mau kita tanya sama anak-anak muda yang hari ini nongkrong gimana segala macam, tanya mereka ingin pendidikannya tinggi tidak untuk mengupgrade diri mereka, pasti mau. Tapi bagaimana mereka bisa begitu? Mereka tidak terfasilitasi. Gitu. Jadi kalau dibilang semangat juang, saya melihat pada saat ini anak muda adalah orang paling bersemangat untuk memajukan negara ini. Gitu kan. Jadi sehingga para pemerintah, para pimpinan-pimpinan birokrasi kita yang ada di negara ini harus sama-sama juga membantu mereka. Gitu. Karena kita tahu 50% bisa dibilang generasi Indonesia saat ini adalah anak muda. Baik, begitu pendapat dari seorang pemuda. Coba kita bandingkan perspektif anak muda dengan seorang akademisi, di mana kalau kita berbicara internalisasi nilai-nilai Pancasila ini sepertinya sudah terhambat dengan keadaan faktual data yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini. Banyaknya sekali orang yang bersifat individualis dan juga mengutamakan hingga menyampingkan kepentingan publik, khususnya bagi tokoh-tokoh kita yang ada mungkin di duduk jabatan tinggi ini. Pak akademisi, Anda melihat seperti itu Pak, bahwa nilai-nilai Pancasila ini sudah tergerus dengan individualis kita? Nah, ini yang unik ya. Jadi ada seperti anomali lagi di situ. Mas Azril, Bang Azril. Orang Indonesia kalau kita sebut dia tidak Pancasilais itu banyak yang marah itu. Sama seperti orang Indonesia disebut Anda tidak beradat gitu. Setuju. Nah, dia marah. Anda tidak beragama nih kayaknya, dia marah gitu. Nah, jadi kenapa dia marah? Karena itu bagian dari harga dirinya. Tapi kita tanya, ya kalau kau memang beradat, kayak gimana adatnya? Coba jelaskan adatnya kita. Itu banyak yang nggak bisa jelasin. Sama seperti kalau saya bilang Mas Adi ini nggak Pancasilais kayaknya nih. Itu mungkin tersinggung. Tapi begitu kita tanya seperti apa Pancasilaisnya, Mas Adi itu susah. Nah, saya kebetulan mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila di kampus. Jadi di ujian tengah semester itu ada selalu ada pertanyaan penutup. Anda seorang Pancasilais atau tidak? Jelaskan jawabannya gitu. Ke seluruh mahasiswa nih. Nah, ternyata banyak mahasiswa tidak berani menjawab itu. Dan ada yang mengatakan saya Pancasilais. Nah, kemudian kita minta mereka untuk membuatkan indikator-indikatornya. Nah, indikatornya dibuat misalnya saya menghormati agama orang lain. Nah, itu saja sudah cukup bagi dia untuk dia seorang Pancasila. Padahal Pancasila kan bukan hanya itu gitu. Nah, itu juga jadi fenomena. Jadi apakah nilai-nilai Pancasila hari ini masih relevan dengan kita? Dia masih relevan. Masih relevan. Meskipun kenyataannya sudah banyak yang menyampingkan keadaan. Nah, nilai praksis dan nilai instrumental. Kalau nilai fundamentalnya kemarin udah pernah muncul semacam kekisruhan gara-gara Pancasila kemudian coba untuk diterjemahkan. Sebetulnya bukan diterjemahkan ya, tapi dikembangkan konsep seperti yang Bung Karno sampaikan. Kalau Pancasila terlalu banyak untuk tuan-tuan, kita jadikan 3 sila saja. Kalau 3 sila terlalu banyak juga, cukup 1 saja, jadi gotong royong sebenarnya kan. Jadi Bung Karno itu menawarkan Pancasila, kemudian kalau terlalu banyak 5 itu kita jadikan 3, kalau terlalu 3 juga terlalu banyak, kita jadikan 1 yang kemudian tafsirnya menjadi liar di masyarakat. Ya, reaksi orang Indonesia itu luar biasa.
untuk mempertahankan Pancasila. Pancasila itu nggak boleh diapa-apain, kira begitu ya. Sebagai falsafah negara. Sebagai falsafah. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 kita sekarang saya kira MPR nggak berani itu mengganti. Ya kenapa? Kalau MPR mewacanakan ganti pembukaan undang-undang itu reaksi masyarakat itu akan luar biasa. Jadi secara fundamental, secara nilai fundamental, Pancasila itu tetap ada di kita. Nah sekarang persoalannya ada di nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis. Nah nilai-nilai instrumental dan praktis ini itu membutuhkan yang disebut dengan keteladanan tadi. Ada role model yang kita harapkan muncul di Indonesia ini. Makanya saya tadi mengawali dengan memberikan ucapan selamat. Harapan saya kepada legislatif yang baru terpilih ini tidak muluk-muluk, tidak berharap mereka bisa menghasilkan undang-undang yang bagus dan seterusnya. Tapi cukup mereka menjadi role model Pancasila saja. Karena kalau mereka menjadi role model Pancasila, itu semuanya pasti bagus. Kira-kira begitu. Aspeknya terjadi pada kehidupan masyarakat. Aspeknya pasti yang terjadi. Yang akan dinikmati dan juga dirasakan baik mereka hari ini, esok dan juga seterusnya. Kalau pengelolaan anggaran itu berbasiskan Pancasila, maka di dalam pengelolaan anggaran itu yang penting diperhatikannya itu kan bagaimana penghormatan terhadap asasi manusia di pengelolaan anggaran. Pembangunan disebut pembangunan kalau dia bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau tidak bisa diakses oleh semua orang itu kan bukan pembangunan dalam arti bernegara gitu. Pendidikan disebut pendidikan kalau dia bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau menggunakan konsep Pancasila dalam penganggarannya itu pasti kan. Dan sejauh ini Anda mengatakan bahwa Indonesia sudah hilang akan konsep tersebut? Ya saya kira kalau dinyatakan hilang sih tidak, karena secara teoretik itu akan diperdebatkan. Tetapi kita bisa lihat dan rasakan. Nah, sekarang sudahkah kita melihat secara nyata Pancasila itu berefek? Saktikah Pancasila ini untuk mesejahterakan orang, untuk jalan kita hari ini diperbaiki 2 minggu kemudian bolong lagi, itu menunjukkan kesaktian Pancasila atau tidak gitu. Baik, sebelum ke Zipa, pertanyaan yang sangat singkat tapi ini membutuhkan perspektif yang luar biasa untuk mewakili masyarakat. Pak, saya manggilnya Pak Arif atau Pak Wahyudi? Pak Wahyudi aja ya. Anda selaku dosen yang berkaitan tentang PKN, sejauh ini persentase untuk anak-anak generasi muda akan paham pengamalan Pancasila berada di persentase mana? Saya kira dalam pengalaman pengalaman ketika kita mengikuti perkuliahan dengan anak-anak muda, saya kira kalau untuk implementasi Pancasila itu dengan mudah bisa diajarkan kepada mahasiswa. Jadi mereka bisa menjawab teks ujian itu dengan sempurna gitu. Dan rata-rata nilainya A, B kalau di kampus. Nah persoalannya apakah mereka kemudian mengimplementasikannya itu juga sulit. Jadi berapa persentase mereka yang selesai ujian itu hampir 100%. Tapi berapa persentase mereka yang Pancasilais, saya kira itu butuh survei tersendiri. Repot. Iya. Itu susah untuk ditentukan secara kuantitatif seperti itu. Diplomatis sekali jawaban Pak. Tapi ini sebelum kita kembali kepada Bang Ahmad ini, saya masih bertanya lagi nih ke akademisi kita terkait dengan modernisasi dan globalisasi yang saat ini memang sedang terjadi. Apakah ini berdampak terhadap nilai-nilai Pancasila dan apakah kita bisa menjaga relevansi agar ini tidak menjadi hal yang blunder, Pak akademisi kita, Pak Arif? Oh iya, itu sangat mendesak untuk kita perhatikan. Jadi misalnya Mbak Zizi punya anak di rumah, kemudian Mbak Zizi berusaha menjaga anak bisa bertutur kata yang baik, sopan dan seterusnya. Begitu mereka nonton YouTube yang ada gamenya, kemudian mereka keluar menjadi seorang pencaci misalnya. Ya kenapa? Karena bahasa-bahasa cacian itu. Nah kemudian kita pahami juga kenapa para bahasa-bahasa yang cenderung kasar kemudian bisa begitu banyak peminatnya. Ya karena itu kemudian diserap dengan lebih mudah oleh anak-anak muda kita. Nah sehingga pembandingnya kemudian menjadi tidak ada. Nah efek yang kecil gitu. Kemudian itu membentuk kepribadian dan karakter dan seterusnya. Nah lalu soal misalnya sekarang Mas Daniel di kampus itu sekarang buat tugas-tugas itu udah mulai pakai Artificial Intelligence. Pakai Gmail, bukan dia lagi yang buat makalah misalnya. Dan itu juga dosen banyak Pak. Dan itu terang-terangan misalnya. Kan itu juga jadi problem sehingga tidak menunjukkan lagi dirinya dengan baik. Nah jadi banyak tantangan Mbak Zizi, saya kira baik. Tapi hal tersebut juga kita kaitkan nantinya setelah kita commercial break ada untuk statement luar biasa. Pancasila bukanlah ideologi yang statis, melainkan dinamis dan juga adaptif. Apakah setuju akan hal tersebut akademisi dan juga pandangan dari anak muda? Kita akan antarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Markombor.
Pemirsa, Pancasila bukanlah ideologis yang statis, melainkan dinamis dan juga adaptif yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang relevan akan situasi, fakta, kondisi kehidupan masyarakat pada saat sekarang, esok, dan juga seterusnya. Saya mengarah ke Bang Ahmad ini. Anda setuju, Bang, kalau Pancasila ini bukanlah ideologis yang statis, melainkan dinamis dan juga adaptif? Karena kita berbicara mengenai perspektifnya ini pada saat ini kan kita belum lihat sebenarnya Pancasila ini dia itu memang tarafnya tadi itu memang statis, dinamis atau bagaimana. Karena itu tadi balik dibilang Pak Arif tadi, tidak ada role modelnya atau literatur yang menjelaskan Pancasila itu seperti apa sebenarnya bentuknya gitu. Nah, sehingga kami pun anak-anak muda ya memandang itu dalam 3 hal tadi itu. Ada yang memandangnya secara statis, ada juga yang dinamis gitu kan. Tergantung bagaimana implementasi yang kami lakukan. Contoh seperti yang dibilang Pak Arif tadi, ada mungkin mahasiswa yang menjawabnya itu karena dia menghargai sama agama lain. Nah, dia sudah mengatakan dia Pancasilais. Ada yang bilang dia itu ramah sama orang gitu kan. Asal ada apa dia merembukkan. Nah, dikatakannya dia sudah Pancasilais. Nah, sehingga hal itu kan tidak statis dia. Nah, gitu kan. Kalau dia memilih satu pilihan, dia berpikirnya itu hanya ini Pancasila gitu kan. Tapi dia banyak pilihan, dia bisa dilakukan secara dinamis gitu. Oke. Maka sehingga tidak bisa sangat kita tetapkan itu statis atau dinamis gitu kan. Karena sama-sama kita tidak memiliki literaturnya yang mungkin benar-benar jelas gitu kan, ataupun role modelnya yang benar-benar jelas gitu. Karena yang penting sebenarnya adalah seperti dibilang tadi Pak Arif gitu, Pancasila itu digunakan dari segala macam aspek kita. Maka itu betul-betul menjadi kesaktian untuk negara kita untuk menuju Indonesia Emas 45. Dari segi pendidikan kita gunakan 5 Pancasila tadi, keadilan, kesejahteraan gitu kan, dari segi pendidikannya. Gitu juga dari segi ekonomi, gitu juga dari segi kesehatan gitu. Sama juga begitu juga dalam pengaturan anggaran negara, anggaran daerah gitu kan. Sehingga benar-benar Pancasila tadi tidak digunakan hanya sebagai emblem-emblem kalimat-kalimat aja. Tapi service ya. Benar, tapi benar-benar diterapkan di segala macam aspek yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oke. Baik. Nah, dalam konteks lokal sendiri ini saya penasaran dengan perspektif Anda. Apakah kita dalam nilai-nilai Pancasila di Sumatera Utara bahkan lebih kecil lagi di Kota Medan sudah terterapkan persatuan dan keberagaman seperti apa? Kalau dibilang persatuan dan keragaman, nanti kadang kita maju ke sana, klakson sedikit sudah terjadi pertikaian gitu kan. Iya. Makanya sungguh sangat sulit sebenarnya, tapi pasti itu akan bisa terjadi gitu. Karena balik lagi banyak negara-negara mungkin bisa berubah karena role model dari pemimpin-pemimpinnya, leader-leadernya itu seperti itu. Oke. Gitu. Jadi sehingga hal itu sebenarnya konsep berpikirnya yang harus dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan kita di negara ini gitu. Sehingga anak-anak muda bisa benar-benar menjadi orang yang menikmati negara ini menjadi negara emas dan juga generasi emas, bukan malah menjadi kecemasan-kecemasan di masa depan. Indonesia cemas kalau tadi Bang Ahmad bilang ya di awal ya Bang Azril ya. Baik, nah kembali lagi mungkin sebelum kita kembali kepada Azril, terkait dengan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dan juga masyarakat ini untuk berkolaborasi dalam menciptakan satu nilai yang memang menjadi fondasi kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurut Anda sendiri seperti apa, Bang Ahmad? Gimana ya? Karena kami pun anak muda sangat sulit sebenarnya memahami Pancasila itu dengan benar-benar efisien gitu. Karena memang tantangan paling terberatnya adalah modernisasi, yaitu sosial media. Radikalisme perspektif juga menjadi tantangan? Ya, karena banyak kadang anak-anak muda itu menjelaskan, mendeskripsikan atas suatu hal karena sosial media, bukan literatur lain, bukan diskusi mungkin dengan para akademisi seperti Pak Arif, bukan diskusi dengan mungkin teman-teman yang saling membaca buku, tidak gitu. Tapi mereka lihat di sosial media, oh begini. Mereka lebih memahaminya itu, gitu kan. Mereka lebih senangnya itu, gitu. Instant process. Instan saja. Anak muda pada saat ini saya lihat ingin instan semua, ingin kaya instan, ikut ini, gitu kan. Kalau kita lihat kebanyakan sekarang hal-hal itu memamerkan, mengiklankan, Anda ingin sukses apa segala macam gunakan ini, instan gitu. Tidak ada by proses. Jadi anak generasi kami ini sangat rentan karena percepatan
teknologinya cepat sekali. Mungkin saya baru kenal Android yang touchscreen gitu kan, bisa mendapatkan segala macam informasi gitu. Mungkin di usia saya masih menginjak sekolah gitu. Sekarang saya di kuliah sudah ada namanya AI lagi. Jadi baru saja saya mengakses banyak pengetahuan tentang internet, sudah ada hal lagi yang bisa membuat internet, bahkan bukan manusia, tapi kecerdasan buatan tadi gitu. Jadi penyesuaian generasi saat ini sangat cepat gitu, sehingga tantangan ini harus bisa disesuaikan juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau memang benar-benar pemerintah ingin negara kita benar-benar menerapkan Pancasila. Peranan pemerintah kembali. Baik pemirsa, kita coba untuk mendapatkan perspektif yang sangat komprehensif dan juga tajam terkait desakan apa yang menjadi upaya konkret, komprehensif dan juga progresif bagi seluruh masyarakat pemerintah kita untuk bagaimana lagi memperkuatkan nilai-nilai Pancasila ini agar relevan dengan keadaan sekarang, Pak Akademisi. Ya. Oke, saya ingin mengutip apa yang selalu disampaikan oleh Profesor Sawagulto, Ketua Senat Unimed. Kalau kami berdiskusi tentang ini, beliau sering bilang Pancasila itu enak diucapkan, gitu, tapi tidak enak ketika dipraktekkan. Emang kenapa Pak? Kok nggak enak dipraktekkan Pak? Ya karena apa tadi persoalan keteladanan dan lain-lain. Nah, cuma saya ingin kembali ke Bang Hasil tadi itu tentang nilai statis dari Pancasila. Saya kira salah satu yang kita syukuri sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia itu adalah Pancasila ini. Ya kenapa? Karena Pancasila itu kalau kita pelajari konstruk ideologi-ideologi yang ada dunia itu adalah mahakarya memang. Jadi harus diakui bahwa Pancasila kita memiliki itu menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Dia menjadi ideologi terbuka sekaligus tertutup. Tertutupnya kita tidak bisa, udah bosan kita ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 gantikan nomor 5, nggak bisa gitu. Nah terbuka, nah dia karena tidak ada buku panduan ideologinya, dia kemudian bisa menyesuaikan dengan adaptif dengan apa yang terjadi. Nah, cuma persoalan sekarang bagaimana kita akan mengadaptasi itu. Nah, jadi saya lagi-lagi hal yang mendesak yang harus kita perbaiki sekarang itu adalah memberikan keteladanan ke Pancasila. Kalau kita khawatir Mas Ahmad Daniel ini 2045 kemudian tidak mencerminkan ke Pancasilaan kita, maka hari ini kita berikan pada beliau petunjuk. Kalau dia mau jadi Pancasila, kira-kira role modelnya siapa gitu. Nah, kita semua menciptakan role model untuk generasi kita. Saya kira begitu. Oke, dan sejauh ini juga menjadi harapan kita, saya dan juga Jiva yang telah memberikan sosialisasi melalui tayangan-tayangan TVR ini dengan tema implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya, Jiva. Betul sekali, dan pastinya waktu ternyata sudah semakin sedikit Azrul untuk memberikan kesempatan kepada narasumber kita memberikan juga perspektif ataupun closing statement pada hari ini terkait dengan implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan saya langsung tujukan kepada Bang Ahmad, silakan. Mungkin kami anak-anak muda kalau berbicara tentang Pancasila, kami adalah orang yang paling semangat persoalan itu. Karena kami tahu konsep dari Pancasila itu benar-benar membuat kami itu menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang mungkin lebih maju gitu kan. Sehingga harapan kami juga anak muda, semangat kami itu jangan dikendurkan oleh kebijakan-kebijakan yang mempersulitkan kami untuk menuju sebenarnya gagasan bersama, yaitu menjadi generasi emas tahun 45 gitu. Sehingga kami anak muda gitu kan, bersama mungkin dengan para pimpinan-pimpinan juga sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, memberikan ruang gitu kan. Sehingga apa yang diharapkan oleh mungkin founding father kita dalam menciptakan konsep Pancasila tadi bisa tercapai gitu, dengan target kita mungkin yang selalu kita inginkan, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Baik, kita beralih kepada seorang akademisi singkat dan padat, Pak, untuk apa yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, terima kasih pada TVRI yang konsisten ini. Saya sudah 2 kali untuk tema ini, saya kira ini penting dan mudah-mudahan berkelanjutan. Yang kedua, singkatnya, kalau kita ingin menjadi negara yang hebat, tidak hanya sekedar menjadi negara yang maju, kita cukup Pancasilais saja. Saya kira itu saja. Oke, kita harus bisa menjadi seorang Pancasilais dan kita menjadi aktor untuk Pancasila itu sendiri. Gitu. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dari 2 narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama ada Bang Ahmad Daniel dan juga Pak Arief Wahyudi yang telah memberikan perspektif luas dan informasi penting terkait implementasi Pancasila mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semoga ini menjadi corong informasi akan peringatan
Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2024 silam. Begitu ya Ziva? Betul sekali, dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga kepada Hotel Grand Mercure Medan yang sudah memberikan fasilitas tempat, dan kita ngobrol asik sekali ya. Tidak terasa bahkan sudah 1 jam, dan saking asiknya kita pengen lebih lagi, tapi waktu juga yang memisahkan kita pemirsa. Dan untuk itu saya Zizi dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution, terima kasih atas atensi Anda. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, terimalah persembahan akhir kami, yakni sebuah lagu yang indah dari rekan kami.